Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan yang ketiga kali ini. Kita akan membahas tentang sejarah Pancasila. Ini kemarin sudah saya sampaikan di pertemuan yang pertama dan kedua, ya, terkait dengan sejarah Pancasila. Dan sekedar gambaran saja, di pertemuan ketiga ini saya akan membahas lebih mendalam lagi terkait dengan sejarah Pancasila. Pengertian dan sejarah Pancasila. Pancasila sendiri diambil secara etimologi atau dari bahasa Sanskerta, yang dimana bahasa Sanskerta ini dari bahasa Brahmana India, berasal dari kata panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila yang berarti batu, sendi atau dasar. Kata sila bisa juga berasal dari kata susila. Ada orang yang namanya susila juga ya, yang berarti tingkah laku yang baik. Jadi secara kebahasaan dapat disimpulkan bahwa Pancasila berarti 5 batu sandi atau sebuah dasar, atau dapat juga berarti 5 tingkah laku yang baik. Secara teknologi, Pancasila digunakan oleh Bung Karno sejak sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 untuk memberi nama pada 5 prinsip dasar negara. Eksistensi Pancasila tidak dapat dipisahkan dari situasi menjelang lahirnya negara Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang mana setelah mengalami pergulatan atau pemikiran yang memikirkan para pendiri bangsa, ini akhirnya sepakat dengan 5 pasal yang kemudian dijadikan landasan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila dirumuskan berbeda-beda oleh pencetusnya, perumusnya yang di masa lalu, dan di mana sempat mengalami beberapa perubahan dari waktu ke waktu, sehingga mencapai rumusan yang sah secara konstitusional dan dipakai hingga dewasa ini. Yang pertama yang kemarin juga saya sampaikan, sejarah Pancasila yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Ada beberapa, yaitu yang pertama di sini ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, dan peri kerakyatan. Yang kelima, kesejahteraan rakyat. Nah, dari beberapa tersebut disempurnakan lagi oleh Bung Karno. Nah, Bung Karno mencetuskan beberapa yang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang PPKI, yang memuat diantaranya nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme, kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Pancasila dalam dalam Piagam Jakarta juga disahkan pada 22 Juni 1945. Piagam Jakarta yang dimana memuat ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin hikmat, kejaksanaan, permusyawaratan, peradilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan di mana rumusan Piagam Jakarta tersebut kemudian mengalami perubahan, dan perubahan ini yang kemudian dianggap sah secara konstitusional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Berbeda dengan latar belakang sejarah perkembangan negara modern yang ada, contohnya misalkan di Inggris ya, Amerika, Prancis, Rusia, yang dimana Indonesia perjuangan untuk terwujudnya suatu negara modern diwarnai dengan
penjajahan bangsa asing selama 3,5 abad, ya, serta akar budaya yang dimilikinya yang merupakan atau disebut dengan local wisdom bangsa Indonesia sendiri. Ya. Pengalaman sejarah di Indonesia ini memberikan warna sendiri terhadap Indonesia, di mana merupakan negara modern yang demokratis yang berbeda dengan negara-negara lain. Negara modern tapi yang berbentuk nilai-nilai demokratis. Indonesia ini sebuah bangsa yang lahir sejak diiklarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yang mana sebuah ikrar perjanjian luhur atau muahadah pemuda-pemudi Indonesia yang bertekad untuk satu bangsa, satu tanah air yang menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia ini sebagai media sebagai pemersatu bangsa. Istilah tersebut merupakan eksistensi yang tekad bangsa Indonesia untuk bersama-sama merebut kemerdekaan dari cengkraman para penjajah, sehingga kemerdekaan berhasil diwujudkan beberapa tahun kemudian. Merdeka. Yang mana perjanjian luhur, ya, yang diikrarkan dalam perjanjian luhur yang disematkan tidak semata ini dibangun atas kesamaan atau melainkan lebih dari kesadaran geopolitik, cita-cita dan nilai luhur hidup dan mengakar dalam kepribadian bangsa Indonesia. Jadi Pancasila ini sebenarnya sudah mengakar pada bangsa Indonesia. Menurut Bung Karno, ya, bangsa Indonesia ini melewati perjuangan yang panjang, ya, yang disebabkan segenap pengorbanan dan penderitaan. Bangsa Indonesia menurut cara dan jalan yang ditempuhnya yang merupakan hasil atau proses sejarah tantangan perjuangan dan cita-cita masa depan. Jadi Pancasila merupakan suatu cita-cita bangsa juga, ya, yang secara keseluruhan membentuk karakter kepribadian. Diharapkan seluruh bangsa Indonesia berkarakter berkepribadian yang tercantum terwujud dalam sila-sila Pancasila. Karakter kepribadian bangsa Indonesia inilah yang dilanjutkan diterapkan sebagai pandangan hidup dan dasar negara, yaitu Pancasila. Karena itu Pancasila tidak lahir secara tiba-tiba pada tanggal 1 Juni 1945, melainkan Pancasila merupakan penjelmaan dari jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang telah hidup sejak dahulu hingga sekarang. Pancasila adalah filsafat dan pandangan hidup yang digali melalui pemikiran sedalam-dalamnya dari budaya, sifat cita-cita bangsa yang diyakini sebagai kenyataan norma-norma yang nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat yang paling adil dan yang paling baik bagi bangsa Indonesia. Dan Pancasila merupakan titik temu dari pluralitas, melihat masyarakat kita beraneka ragam, ada rasa toleransi melalui Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, NKRI menjadi perjanjian luhur bangsa dan Pancasila menjadi payung kebinekaannya. Di mana perjanjian luhur anak bangsa merupakan tugas bagi generasi penerus bangsa, di mana mahasiswa ini berperan dalam generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, ormas-ormas Islam di Indonesia termasuk NU, ya, sejak awal hingga era kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi senantiasa menunjukkan kesetiaannya dan komitmen dan NKRI sebagai negara bangsa Pancasila sebagai lambang dasarnya. Sama kesetiaan dan komitmen NU ini bisa dilihat dari lintas sejarah Indonesia, ya. Oke. Dan di mana sikap NU dari ormas lain di Indonesia mendukung Pancasila bukan tanpa alasan, karena dalam mempersatukan masyarakat itu melalui Pancasila. Mereka berpikir bahwa mereka ini ideologi yang dianggap mampu, ya, mewujudkan kemaslahatan umat menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Di mana Pancasila dianggap mampu mewadahi kebinekaan di Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa wacana-wacana untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain membawa dampak buruk ke keseluruhan politik, ya.
Ini seperti terlihat adanya upaya DITI, PKI, dan belakang ini yaitu wacana khilafah yang diusung oleh kelompok garis keras yang menjadi ideologi Pancasila. Ini sangat bertentangan sekali. Selanjutnya dalam sidang BPUPKI ya, BPUPKI pertama kali dilakukan 28 Mei 1 Juni ya, sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama ini diisi dengan beberapa tokoh yang berpidato mengemukakan gagasan masing-masing tentang konsep negara. Sesuai dengan kesepakatan, tokoh yang berpidato pertama kali adalah Muhammad Yamin ya, yang mengusulkan usulan lisan perumusan dasar negara. Usulan ada ada yang pertama kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Ya, selain usulan lisan tersebut, Muhammad Yamin kemudian mengusulkan usulan tertulis mengenai dasar negara. Tadi sudah saya sampaikan, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kejaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di hari yang kemudian pada 31 Mei yang dapat giliran menyampaikan pidato adalah Profesor Dr. Supomo. Supomo ini berbeda dengan Yamin. Supomo merupakan gagasannya yaitu yang pertama teori negara perseorangan atau individualis sebagaimana diajarkan oleh Thomas Hobbes pada abad ke-11 dan James Scott pada abad 18 dan Herbert Spencer tokoh ya, tokoh sosiolog juga ini ya pada abad 19 yang dimana menyarankan bahwa negara adalah masyarakat hukum atau legal society yang disusun atas kontrak seluruh individu atau sebuah kontrak sosial. Ya. Selain teori yang negara perseorangan tersebut, Supomo juga mengajukan teori perbandingan, ya, paham negara kelas atau kelas teori yang merupakan gagasan Marx, ya, yang dimana paham negara integralistik yang diajarkan Spinoza, Adam Smith, dan Hegel. Ya. Dan pada tanggal 1 Juni giliran Soekarno ini menyampaikan pidatonya disampaikan tanpa teks, pidato tanpa teks. Ya. Soekarno mengusulkan adanya dasar negara terdiri dari 5 prinsip yang rumusannya adalah kebangsaan, nasionalisme. Yang kedua, berkemanusiaan. Yang ketiga, mufakat. Yang keempat, keadilan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Banyak sekali ya. Nah, kalau kita bahas BPUPKI panjang sekali sebenarnya ya. Dari sini dapat dijelaskan bahwa ada 9 para apa namanya pencetus ya. Yang pertama Soekarno, Muhammad Yamin, Wahid, Hasim, ya, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan juga Abdul Kafat. Yang keenam itu Mr. Haramis ya, dan Mr. Sutarjo atau Hadi Kusumo ya. Yang kedelapan itu Abi Kusno dan 9 adalah Agus Salim. Yang dimana beliau tersebut adalah panitia 9 ya, atau panitia 9 bersidang pada tanggal 22 Juni 1945 ya, dimana menghasilkan suatu kesepakatan akan 5 pasal atau konsep dasar negara kemudian dipopulerkan oleh Muhammad Yamin dengan sebutan Piagam Jakarta ya. 5 pasal tersebut yang ketuhanan yang dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kejaksanaan dalam permasalahan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sidang BPUPKI yang kedua itu tanggal 10 sampai 16 ya.
Juli 1945. Yang kedua ini diantaranya adalah penjelasan Soekarno terhadap rumusan piagam Jakarta yang telah disepakati. Semua menerima dengan bulat baik golongan Islamis dan maupun nasionalis. Ya. Sidang BPKI ya, kedua ini lebih menekankan pembicaraan rumusan undang-undang dasar ya, dan susunan pemerintahan negara yang terdapat dalam penjelasan undang-undang dasar. Sedangkan PPKI ini sidang PPKI pertama kali dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1945. Salah satu perubahan terjadi Pancasila adalah pada sidang pertama. Ya. Yang pertama, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan 18 Agustus 1945. Dalam rapat tersebut, ada 20 menit sebelum rapat dimulai diadakan pertemuan yang membahas beberapa perubahan terhadap Piagam Jakarta, terutama pada sila yang pertama. Lalu memihak pada kelompok Islam saja ya. Pertama ini kemudian menghasilkan rumusan kesepakatan dengan mengurangi beberapa redaksi kalimat pada sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa, ya, sebagaimana yang kita lihat sekarang ini ya. Di mana sidang BPKI dilaksanakan hingga 4 kali. Namun yang dibangun rumusan final Pancasila mencapai kesepatannya pada sidang pertama ini, pada sidang-sidang selanjutnya lebih menitik beratkan membentuk konsep pemerintahan, ya, pembagian wilayah, membentuk komite nasional. Dan Pancasila sebagai dasar ideologi, dasar falsafah bangsa negara Indonesia. Diharapkan Pancasila menjadi landasan ideologi ketika berpindah berfalsafah dan nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa dan negara. Yang merupakan salah satu penyebab atau sebab pokoknya terjadinya sebuah komunitas masyarakat adalah ideologi masyarakat. Yang membentuk masyarakat adalah ideologi, panggil ya, dasar-dasar bermasyarakat yang dibangun bersama demi kebersamaan, tujuan bersama, di mana ideologi ini berfungsi sebagai doktrin terhadap masyarakat yang menyebabkan adanya kesadaran untuk mewujudkan kemaslahatan, ya, kemaslahatan bersama tanpa membedakan satu dengan yang lain. Hal ini tidak terkecuali dengan bangsa Indonesia sejak pertama kali ya negara ini berdiri. Para perumus Pancasila berkeinginan menjadikan Pancasila sebagai dasar ideologi dalam berbangsa dan bernegara, sehingga substansi dari nilai yang terdapat dalam 5 pasal benar-benar dapat dirasakan bermanfaat oleh semua masyarakat Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jika ada kekurangan apa pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan di grup WA. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.